dosanya, yang pasti dia mati dengan cara terkutuk. Yang penting bukan karena dosanya, karena dosa. Iya, tapi dia mati secara terkutuk. Dengan kata lain, saudara menyembah makhluk terkutuk. Selesai kita, betul? Ya nggak apa-apa, karena dia terkutuk karena dosanya. Oke. Berarti saya simpulkan, berdasarkan pengakuan saudara Redi, Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib. Setuju kita ya? Iblis tidak terima dengan pemberitaan ya. Berarti setuju kita ya, bahwa selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Karena iblis tidak terima Yesus memberitakan kebenaran. Iya, jadi kesimpulannya, selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk terkutuk di atas salib. Betul? Mereka mengutuk dia karena iblis tidak terima dengan kebenaran. Kok mengutuk dia? Yang mana yang betul ini? Siapa yang mengutuk? Yesus, tak ada yang mengutuk. Yesus sendiri yang mati terkutuk, nggak ada yang mengutuknya. Dia sendiri yang menjadi kutuk di atas tiang salib untuk nebus dosa-dosa dan untuk menebus hukum Taurat. Betul? Kenapa dia dibilang terkutuk? Karena disalib kan? Iya, berdasarkan pengakuan Paulus kan? Berarti kalian menyembah makhluk terkutuk. Kami menyembah Yesus yang disalib karena dia memberitakan kebenaran. Iblis tidak. Kalian menyembah Kristus yang disalib, yang disalibnya di mana dia mati dalam keadaan terkutuk. Betul? Kami menyembah Yesus disalib karena dia memberitakan kebenaran, makanya iblis tidak terima, makanya iblis menyalibkan dia dengan cara terkutuk. Ya, yang penting menyalibkan, dibunuh dengan dia cara terkutuk. Dibunuh dia karena iblis tidak mau. Iya, dengan jalan terkutuk. Iblis tidak mau. Yesus makanya dia mati kebenaran dalam keadaan terkutuk. Iblis tidak mau Yesus memberitakan kebenaran. Iblis tidak mau. Makanya dia dibunuh dan matinya itu secara terkutuk. Betul? Iblis tidak mau manusia itu selamat. Loh, kalau iblis tidak mau selamat, kenapa Yesus disalib? Iblis tidak mau manusia. Iya, kan kalau Yesus disalib, maka dosa manusia tertebus. Kalau dosa manusia tertebus, berarti manusia selamat. Kalau iblis tidak mau manusia selamat, kenapa dia menyalibkan Yesus? Ya karena Yesus memberitakan kebenaran. Iya, berarti dengan Yesus disalib, berarti manusia selamat. Berarti iblis berhasil menyelamatkan manusia, begitu kan? Karena Yesus memberikan terang. Berarti Kristen harus mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada iblis. Betul? Kenapa? Loh, karena iblis yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosa-dosamu ditebus. Berarti kamu harus berterima sakit kepada iblis. Betul? Bukan begitu. Itu pemahamannya, Bang. Lalu bagaimana? Yang mana yang betul? Saya selamat. Akibat penyaliban dosamu ditebus. Penyaliban terjadi atas rekayasa iblis. Iblislah yang menyebabkan Yesus disalib. Akibat salib dosamu ditebus. Akibat penebusan dosa oleh Yesus kamu diselamatkan. Berarti iblis ini adalah pahlawan untuk Kristen. Maka Kristen, apa iya? Memuji Tuhan atau memuji iblis di gereja? Karena mereka harus berucap terima kasih kepada iblis yang sudah bersusah-susah kemudian merasuki Yudas agar Yesus disalib. Dan ternyata penyaliban ini tujuannya untuk menyelamatkan Aliteng. Betul? Saya berterima kasih kepada Yesus karena dia membuka terang. Lah, kalau Yesus Paulus kalau seandainya Yesus ya itu makanya iblis kalau iblis tidak menyalibkan Yesus, berarti dosa Kristen tidak ditebus. Betul? Betul. Nah, berarti iblis ini pahlawan. Betul? Oh, bukan. Mati meja. Anda baca 1 Korintus 15 nomor 17.
Gini. Dan jika Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah, untuk dia dibangkitkan harus disalib. Untuk dia disalib, iblis harus kemudian bekerja. Maka kebangkitan Yesus berasal dari penyaliban, kematian. Maka kematian Yesus itu berasal dari upaya iblis. Maka iblis dalam hal ini adalah pahlawan untuk Aliteng. Betul? Wah, begini Bang. Begini. Gimana? Gini. Ah. Kalau gini terus nggak ada selesainya kalau seperti ini. Ya cara memang karena Anda menyangkal kepada iblis yang adalah bapak saudara. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yohanes 8 nomor 44. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Dan tidaklah mereka menyembah selain iblis yang durhaka. Itu sembahanmu, iblis. Yesus juga mengatakan begitu. Jadi yang mau Yesus disalib itu hanya iblis. Jelas? Makanya saya katakan tadi, karena Yesus memberitakan kebenaran, makanya karena Yesus memberitakan kebenaran, maka iblis kemudian berupaya menyalibkan Yesus. Akibat dari penyaliban itu Yesus mati. Akibat dari kematian dia bangkit. Akibat dia bangkit maka Kristen diselamatkan. Betul? Karena ikut ajaran Yesus makanya selamat. Oleh karena itulah iblis ini adalah pahlawan tanpa jasa bagi Kristen. Ya, Kristen pun kalau nggak ikut ajaran Yesus ya nggak selamat juga. Loh, jadi buat apa penyaliban terkutuk? Untuk apa Tuhan kalian mati terkutuk kalau gitu? Satu Yohanes 1 nomor 2. Semua Kristen akan masuk surga. Yang penting percaya penyaliban. Berarti semua Kristen akan masuk surga kalau menerima kemudian hadiah dari iblis. Betul? Apa hadiah yang diberikan? Apa yang diberikan? Apa hadiah yang diberikan iblis kepada orang Kristen? Penyaliban. Halo. Dulu biar saya ambil data dulu ya. Ya, silakan. Silakan. Ambil data. Makasih saudara, silakan. Jadi gantian dulu sama yang lain lah ya, biar saya ambil data dulu. Ya. Iya, silakan. Ini ada pendeta Salom nih. Pak Salom. Teman-teman jangan lupa di tab layar ya. Pak Salom, selamat malam. Ya, selamat malam ya. Ya, silakan. Mau ngikutin alur yang tadi udah dibahas atau bikin Ya tema dong. baru? Bikin yang tadi Nggak, aja saya ya. tanya dulu. Yang Kok tadi. bisa Ya, gitu? yang tadi aja saya tanya dulu. Sama Bang Su. Kok dikasih tahu Bang Gurinda. beda lagi materinya? Nggak, saya tanya Bang Lanjut Gurinda. Nggak, saya tantang Bang Gurinda dulu. Kalian tidak percaya bahwa Yesus itu disalib? Kok kenapa kalian yang seot bahas Yesus mau disalib, terkutuk, mau tidak terkutuk, itu tetap dia Tuhan. Berarti kau menyangkal Al-Quranmu. Masalahnya Bukan masalahnya, kau menyangkal Al-Quranmu. Yesus tidak disalib. Ditipu, masalahnya Allahmu sembahanmu menipu, yang Romawi serupakan. Tapi kenapa di sini kau percaya bahwa Yesus disalib? Nah, gimana itu? Masalahnya Apa masalahmu di situ? Bukan masalahmu di situ. saya Kau boleh percaya ngomong. Yesus disalib, kok bahas kau percaya di sini? Bang Salom gantian ngomongnya ya. Nggak boleh saya ngomong ya? Gantian. Lanjut Gurunda. Oke, baik, makasih. Saya membahas ini supaya menyadarkan kalian yang sudah 2000 tahun lamanya tidak menyadari telah menyembah makhluk terkutuk berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Dan yang kedua yang menyebabkan saya membahas ini, ajaran penyembahan terhadap makhluk terkutuk kalian ajarkan ke kami umat Islam dengan cara-cara tipu-tipu. Berpura-pura jadi Islam, menggunakan baju koko, menggunakan istilah Al-Quran. Kalian menggunakan ajaran tipu-tipu Anda untuk mengajarkan umat Islam agar murtad menyembah kepada makhluk terkutuk seperti kalian itu. Itulah dua dasar yang mendasari kenapa saya harus bahas. Yang ketiga, tambahannya, karena saya sayang kalian. Saya tidak menginginkan kalian itu mati dalam keadaan menjadi penghuni neraka dengan menyembah makhluk terkutuk. Kasihan kan?
Dan itu tugas saya untuk mengasihi kalian agar keluar dari penyembahan terhadap makhluk terkutuk. Begitu saudara, silakan. Jawabannya itu di Kang, tadi sebelum ini yang saya hadapi diskusi siapa namanya? Sabar dulu. Ready Halawa. Ready Halawa. Oh baik. Ya, jawabannya itu di ayat 14-nya, Gurinda. Supaya dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa Yahudi, sehingga oleh iman kita dapat menerima roh yang telah dijanjikan. Yesus mati terkutuk supaya bangsa-bangsa lain dapat diselamatkan. Bagus. Berarti kamu sadar. Kenapa kamu sadar? Enggak, kasih waktu Berarti saya. kamu sadar bahwa kamu itu menyembah makhluk terkutuk, betul? Enggak kasih saya bicara. Gimana? Kamu sendiri yang ngomong barusan. Katanya mau diskusi. Enggak. Daripada menyembah Allah yang tidak nyata fakta diskusi. Apa? Gimana? Oke. Yang tidak pernah ada, tidak pernah jadi lihat, kamu sudah ada mengakui. ketujuh. Gimana? Oke, bahwa kamu sudah mengakui. Ini, makanya ketekan tadi kau bacakan di 1 Korintus 16. Berat kamu sudah mengakui bahwa Kristen kasih waktu lah kita bicara. Kristen itu menyembah makhluk terkutuk. Sudah selesai ya. Gentleman, jangan pengecut lah. Dengarin dulu pertanyaannya Bang Jumba. Kita bicara 2 menit. Dengarin dulu pertanyaannya Bang Jumba. Stop. Dengarin dulu pertanyaan Bang Jumba baru Anda bicara. Diulang dulu. Berarti Anda sudah sadar bahwa sembahan Anda itu adalah makhluk terkutuk, betul? Iya, itu menurut kau. Itu kan menurut asumsi kau. Galatia 3 nomor 13. Maka kan tadi kau jawab sendiri di 1 Korintus 16 ayat 15. Kalau Galatia Yesus 3 nomor dan tidak 13. bangkit, sia-sialah iman kami. Kau yang jawab Galatia sendiri 3 tadi. nomor 13. Ya, jana Kristus jawab 14 telah Ya. menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Ya, supaya di dalam Yesus Kristus itu jawabannya. Makanya kalau diskusi jangan pakai Al-Jum'ah 2 supaya kalian tidak botol. Ini jawabannya ayat 14. Saya tanya kau, baca sampai ayat 14-nya. Supaya kami supaya di dalam Yesus Kristus Enggak kami peduli diberkati. supaya kamu bisulan, kami enggak peduli. Supaya matamu keluar, kami enggak peduli. Supaya kamu hamil juga kayak perempuan, kami enggak peduli. Yang saya bahas di sini, kamu penyembah makhluk terkutuk di atas salib itu loh. Supaya kamu bisulan, supaya kamu anusnya tertutup selama-lamanya, kami nggak peduli itu. Yang kami tahu, kamu Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul nggak? Nggak bisa ngomong gitu. Nah, kita berdiskusi. Ini diskusi ilmiah. Itu jawabannya ayat 14. Supaya kami di dalam Yesus Kristus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dengan jalan dia menjadi kutuk. Dengan jalan dia menjadi kutuk kan? Betul? Supaya menjadi kutuk supaya kami diberkati. Terkutuk di atas salib, Ya. betul? Bukan mempertuankan. Tadi kan kau jawab di mati ya. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Ya. Berarti kamu tidak menuhankan Yesus. Supaya kami diberkati. Dengan jalan apa dia mati? Dengan jalan apa dia mati? Ya, Ya, itulah dengan Tuhan jalan apa kami, dia mati? kutuk Dengan kami. jalan apa? Apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia? Ya, dia salib. Makanya kan dikatakan di ayat 13. Apakah dengan Siapa jalan disalibkan, kutuk? itu yang terkutuk. Itulah. Saudara, Makanya saudara jangan kata Alkitab apakah kalau dengan kalian tidak jalan imani. apakah dengan jalan kutuk atau jalan mulia dia mati? Ya, Yesus mati disalibkan. Terkutuk Ya, yang disalibkan. apakah dia Supaya mati dengan kami jalan kutuk? Ya, dikutuk dia mati. Supaya Alhamdulillah. kami diberkati. Ini kan jawabannya ayat 14. Oke, Nah, supaya silakan kami ganti diberkati. pemain. Ini sudah mengakuinya bahwa dia menyembah makhluk takut terkutuk. supaya kami diberkati. Tuhan atau Anda sudah mengakui kan? Anda sudah mengakui, sudah selesai kita. udah aku kita di sini nggak minta tujuannya dia dikutuk, nggak diminta itu. Aku udah selesai kan gitu. Jadi gini, kita deteksi dulu. Ada 2 agama, agama pengikut Tuhan atau pengikut hantu. Kalau Ya. agama kalian pengikut Enggak Tuhan, mana begitu ayatnya? caranya, enggak begitu temanya, jangan kamu rusak. Ada 2 agama, satu menyembah hakikat yang suci, satu menyembah makhluk terkutuk.
pertanyaan saya yang ya, termasuk yang digantung di salib. Iya. Dia mati terkutuk. Dia mati terkutuk, maksudnya mati sangat terhukum. Ya, sangat terkutuk. Oke. Berarti kamu sadar bahwa Kristen selama 2000 tahun menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Betul? Jadi, Jangan kenapa jadi. harus mati Saya sangat sedang terhukum? bertanya. Berarti selama 2000 tahun Kristen menyembah makhluk yang terkutuk di atas salib. Betul? Tidak masalah, ya. Oke, selesai. Dah, turunkan, ganti yang lain, Jadi, dengan Dah selesai, nggak usah jadi, nggak usah jadi. Channel udah basi. pertanyaannya, apakah Host, agama turunkan pengikut host. Tuhan atau Pengacau otak ini udah mengakui dia menyembah makhluk terkutuk. Dah, selesai. Ada lagi? Ya Banyumaya, nggak perlu panjang ya. Nggak perlu panjang. Dia sudah ngaku nyembah makhluk terkutuk. Dah, selesai. Turunkan lagi. Tadi kan udah panjang lebar itu. Kenapa Jimbot? Kalau kamu penyembah Allah SWT enggak? Penyembah Ya, penyesat. betul. Yes, kami Berarti menyembah kamu mengakui Allah mau pencipta langit Kamu dan mengakui bumi Allah mau penyesat. yang Cuma maha kamu suci mengakui Allah mau lagi penyesat. maha tinggi. Dalilnya Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi itu maha suci lagi maha tinggi. Saya akui. Sekarang saya balik nanya. Apakah Anda mengakui bahwa sudah 2000 tahun lamanya Kristen menyembah makhluk yang digantung dengan jalan terkutuk di atas tiang salib? Jawab aja. Pakai timer dong. Jawab. Nah, kenapa Jimbot? Silakan. Gua tanya, apakah Allah Pasangin dulu. apakah kamu menyembah penyesat? Silakan saudara, silakan. Zuma, Silakan. bertanya apakah kalian menyembah Allah penyesat? Kalau penyesat itu terkutuk, yang menyembah terkutuk adalah Zuma, tanya dulu apakah kalian itu menyembah Allah penyesat? Bisa kenos? Enggak Satu, dong, dua, bahkan enggak nanti dong. dalam Tuhan di kami dalam bukan penyesat. Al-Qur'anmu, Tuhan kami adalah dalam Tuhan yang Al-Qur'anmu, mengajarkan tak kebenaran. Oke? Yang penyesat itu yang terkutuk. Wa inna karajim. Dan engkau adalah terkutuk. Iblis itu terkutuk. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah Anda mengakui? Jangan gitu, saudara.